Baik, ketemu lagi dengan saya Guru SMK Muhammadiyah Waisulan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai apa itu neraca lajur di sini, bagaimana cara pengisiannya. Oke, neraca lajur itu yang biasa disebut dengan kertas kerja atau kebanyakan orang menyebut juga sebagai worksheet yang berbentuk kertas berisi kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual. Nah, neraca lajur ini memang bukan merupakan salah satu dari jenis laporan keuangan, akan tetapi pembuatannya ini nanti akan mempermudah kita dalam proses penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Oke, baik ya. Jadi sekarang kita bahas. Oke, untuk kolom kerjanya atau bentuk neraca lajur itu sendiri seperti ini kira-kira ya. Di sini perhatikan ada kode akun, ada nama akun. Di sini sudah saya tuliskan nama akunnya. Kemudian ada kolom neraca saldo ya, saya jelaskan satu persatu. Neraca saldo ini nanti digunakan untuk memindahkan nilai yang pernah kita buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu trial balance. Jadi trial balance 31 Desember ini nanti sekalian pindahkan ke sini ya, ke kolom neraca ini. Nah, kemudian adjusting ini atau penyesuaian ini untuk memindahkan nilai atau jurnal penyesuaian yang pernah kita buat ya, jumlah-jumlah yang masuk di dalam jurnal penyesuaian ini nanti kita masukkan. Perhatikan di sini ada cash in bank, ada bank service charge dan seterusnya. Nilai-nilai ini kita masukkan nanti di kolom neraca lajur di adjusting ini. Nah, untuk neraca saldo disesuaikan ini adalah perhitungan antara neraca saldo dan penyesuaian itu sendiri. Ya, misalnya di sini jika ada di neraca saldo ada saldo debit, kemudian di penyesuaian ada debit, maka kalau debit ketemu debit nanti ditambah jumlahnya ditaruh di kolom debit seperti itu. Jadi neraca saldo disesuaikan itu kolomnya untuk kalkulasi antara kolom neraca saldo dan adjusting ya. Oke, selanjutnya untuk rugi laba. Rugi laba ini untuk membuat laporan laba atau rugi. Nah, kolom rugi laba ini nanti kita input atau kita masukkan semua saldo dari neraca saldo disesuaikan. Ini mulai dari kode 4 ini. Ya, nilai dari kode 4 ke bawah ini nanti kita pindahkan ke kolom rugi laba ini. Sedangkan neraca ini untuk membuat neraca. Jadi di kolom neraca nanti diisi itu diambil dari kolom neraca saldo disesuaikan mulai kode 1 sampai kode 3, berarti akun ini ya, akun ini berarti nanti kita masukkan ke dalam kolom neraca di sini. Oke ya, jadi lanjut langsung saja ya di sini. Oke, tadi kolom neraca saldo ini bisa kita ambilkan dari trial balance 31 Desember yang kita buat. Ini kamu copy semua ya, kalian copy semua, ini pindahkan nilai-nilai ini ke dalam neraca lajur kolom neraca saldo. Jadi pindahan ke sini, yang debit dimasukkan ke debit, yang kredit dimasukkan ke kredit seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Jumlahnya otomatis sama karena kita hanya memindahkan saja dari neraca saldo ini. Itu untuk neraca saldo. Lanjut untuk yang adjusting, ini kita masukkan semua akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini. Perhatikan di sini ada cash in bank. Oke, nanti kita masukkan di neraca lajur, di neraca lajur kolom adjusting cash in bank di sini kita masukkan. Kemudian ada lagi di sini bank service charge di debit 250.000. Kita cari bank service charge di debit, berarti di sini kita masukkan nilai itu. Dan seterusnya kalian masukkan di sini semua ayat jurnal di penyesuaian ya, kita masukkan semua di sini. Yang debit masukkan debit, yang kredit dimasukkan kredit, sehingga nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Hasil posting dari penyesuaian ke neraca lajur ya. Dari hasil sini kita masukkan semua, store surplus dimasukkan store surplus, rent expense masukkan rent expense, selanjutnya ke sini terus ya, masuk ke sini terus, sehingga jika sudah selesai kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, sangat mudah sekali. Oke, untuk neraca saldo disesuaikan ini, misalnya saya contohkan. Perhatikan di neraca saldo ini ada kolom debit, ada saldo debit 200.770.000. Sedangkan di debit ini ada di adjusting atau penyesuaian ada saldo debit juga 5.070.000.
Sehingga di sini kita hitung ya. Debit ketemu debit berarti ditambah 200.770.000 ditambah 5.070.000 sehingga di sini hasilnya adalah 205.840.000. Oke, di sini untuk debit neraca saldo ada debit, di adjusting kosong, otomatis ini tinggal memindahkan saja ke sini. Seperti itu. Kemudian di sini ada account receivable di kolom debit, di penyesuaian tidak ada, berarti nilai ini tinggal dimindahkan saja di kolom debit. Oke, sesuaikan kolomnya. Terus ini ada kredit, ketemu kredit ya. Ada allowance for doubtful debt kredit di neraca saldo 19 juta. Kemudian di adjusting di kredit juga 16 juta sekian. Nah, karena kredit ketemu kredit berarti ditambah, letakkan di kolom kredit di neraca saldo disesuaikan. Lalu kemudian yang ini merchandise inventory ada saldo debit di neraca saldo dan di adjusting tidak ada, berarti tinggal nilai ini saja dipindahkan ke kolom debit sini. Oke, di sini ada neraca saldo kolom debit. Terus kemudian di penyesuaian ada saldo di kolom kredit. Debit ketemu kredit berarti 10.700.000 dikurangi 5.850.000. Hasilnya taruh di kolom debit karena masih banyak jumlah yang di debit seperti ini. Dan seterusnya kalian isi sehingga sampai kolom jumlah. Hasilnya kira-kira nanti seperti ini. Ya. Untuk debitnya adalah 3.126.976.500, kreditnya pun hasilnya sama 3.126.976.500. Itu untuk kolom neraca saldo disesuaikan. Sekarang untuk kolom rugi laba atau laba rugi ya, seperti yang saya jelaskan bahwa kolom laba rugi atau rugi laba ini kita tinggal mindahkan saja dari kolom neraca saldo disesuaikan mulai kode 4, berarti yang ini mulai kode 4 sampai ke bawah habis ya. Berarti saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan ini dari kode 4, berarti dari penjualan ini sampai kode 9 income tax expense ini kita pindahkan ke kolom laba rugi atau rugi laba. Kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan ke sini sehingga di situ ketemulah kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kolom debit dan kredit kita jumlahkan sehingga ketemulah untuk kolom debit 1.444.886.500, sedangkan untuk kolom kredit itu 1.612.720.000. Perhatikan di sini ya, saya jelaskan. Oke, untuk kolom laba rugi, kolom kredit itu artinya pendapatan karena akun pendapatan itu saldonya di kredit. Sedangkan akun beban itu saldonya di debit. Perhatikan untuk jumlah pendapatan dan jumlah beban di sini masih banyak jumlah pendapatan. Berarti di sini ada selisih laba karena banyak jumlah pendapatan atau banyak jumlah kolom pendapatannya ketimbang kolom jumlah bebannya. Perhatikan sini 1.400.000 sekian, ini 1.600.000, berarti ada selisih. Nah, sekarang untuk mencari berapa nilai labanya tinggal dikurangi saja yang jumlah pendapatan ini dikurangi dengan jumlah beban sehingga di sini ketemulah selisih labanya sebesar 167.833.500. Ya, jadi laba bersih ini 167.833.500 ini dapat dari jumlah pendapatan ini dikurang dengan jumlah beban ini, ketemulah nilai laba bersihnya segini. Kemudian kita turunkan ke bawah, yang ini kita turunkan ke bawah ke sini, kemudian ini dijumlah turunkan taruh sini sehingga hasilnya seimbang, ada selisih laba di sini 167.833.500. Ini adalah laba bersih. Oke, itu untuk laba rugi. Sekarang untuk kolom neraca. Nah, untuk kolom neraca ini pengisiannya masih sama dengan kolom rugi laba. Kita mengambil dari kolom neraca saldo disesuaikan. Kalau tadi laba rugi atau rugi laba ini kita mengambil dari kode 4 sampai kode 9, maka untuk kolom neraca ini kita tinggal memindahkan akun
yang atau saldo dari akun kode 1 sampai kode 3. Berarti dari sini sampai sini. Ya. Berarti hanya akun ini saja yang kita pindahkan. Ya, atau saldo ini saja kita pindahkan ke kolom neraca sini. Kita pindahkan ke sini. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kolom neraca itu mengambil dari kode 1 sampai kode 3. Kolom rugi laba mengambil dari kode 4 sampai kode 9. Sehingga jika ini kita jumlahkan, kolom neracanya di sini adalah hasilnya untuk kolom debitnya 1.682.090.000, untuk saldo kreditnya jumlah kredit itu 1.514.256.500. Ya, ada selisih lagi. Nah, sekarang selisih antara kolom debit dan kredit ini harus kita hitung. Jika selisihnya sama dengan laba bersih ini, maka artinya pembuatan atau pengisian kolom neraca itu sudah benar. Sekarang kita buktikan 1.682.000 ini, 1 miliar ini dikurangi dengan akun hutang plus modal, sehingga ketemulah di sini 167.833.500 ini sama. Ya, silakan ini diletakkan di kolom kredit, sehingga ini kita turunkan, ini kita jumlah, sehingga di sini jumlahnya akan sama, 1.682.090.000, 1.682.090.000, ya, seperti itu. Sehingga di sini sudah sama. Oke. Untuk pembahasan neraca lajur saya rasa cukup sampai sini, ya. Sangat simpel, mudah, dan caranya menurut saya sudah yang termudah yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.